Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya James Damping di dalam program pemahaman Alkitab. Pada waktu yang lalu saya telah menjelaskan dalam beberapa video saya mengenai doktrin utama kekristenan, yaitu soteriologi atau ilmu tentang keselamatan. Dan pada saat ini saya akan mulai dengan seri yang pertama, penjelasan tentang doktrin utama mengenai teologi proper atau mengenai doktrin Allah. Nah, saudara yang kekasih, biarlah kiranya apa yang boleh kita bahas bersama ini boleh memuliakan Tuhan Yesus dan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Judul yang saya berikan pada saat ini, PA pada saat ini adalah Allah Esa Tri. Allah Esa Tri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan melihat dulu pengertian Esa Tri. Ketika saya kuliah teologi sekitar 20 tahun yang lalu, ada dosen saya mengatakan dengan berkelakar bahwa kalau dia mungkin hadir di dalam konsili Nisea, dia akan mengusulkan istilah untuk rumusan mereka adalah Esa Tri, bukan Trinitas atau Tritunggal yang diusulkan oleh Tertullianus. Kenapa? Alasannya kalau istilah Esa Tri mulai dengan Esa dulu baru kemudian Trinya. Gitu. Tapi katanya kalau Tritunggal mulai dari Tri dulu, baru Tunggal. Nah, ketika mulai dari Tri, maka ada banyak orang mengira kekristenan itu mengajarkan Triteisme, tiga Allah. Gitu. Tetapi sebenarnya kekristenan mengajarkan tentang Allah yang esa. Karena itu walaupun ini hanya kelakar, dia mengatakan saya lebih cocok menggunakan istilah Esa Tri. Nah, apapun sebenarnya istilah yang kita gunakan, tentu tidak masalah. Yang penting istilah itu dapat menggambarkan tentang pengajaran Alkitab mengenai Allah yang menyatakan diri di dalam kitab suci Alkitab mulai dari PL sampai dengan PB. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perlu kita tahu bahwa doktrin Allah Esa Tri atau Allah Tritunggal itu adalah hasil dari pergumulan memahami firman Tuhan berabad-abad oleh bapak-bapak gereja. Pergumulan memahami firman Tuhan. Artinya bapak-bapak gereja tidak main-main, mereka sangat serius menggumuli hal ini. Di mana ketika abad kedua, Arianus mengemukakan pandangan dia yang menganggap bahwa hanya Allah yang sungguh-sungguh adalah Bapa, sedangkan Yesus adalah Allah kecil, hanya Allah yang diciptakan. Dan itu tentu menimbulkan permasalahan di dalam kekristenan awal. Kenapa? Karena mereka telah mewarisi ajaran para rasul, yaitu bapak-bapak gereja. Nah, mengapa kita mengacu kepada bapak-bapak gereja? Karena memang sebagian dari mereka adalah murid daripada para rasul. Misalnya kita mengenal Polikarpus, murid dari Yohanes. Papias juga murid dari Yohanes, murid langsung. Bahkan Clemens itu murid dari Rasul Paulus. Jadi mereka duduk di kaki para rasul mendengarkan pengajaran. Dan itu juga yang diajarkan pada awal ya, gereja mula-mula. Tapi kemudian ketika Arius muncul dengan pandangan seperti itu, timbullah keresahan. Dan atas inisiatif kaisar yang naik pada waktu itu Konstantin, diadakanlah konsili. Ya, konsili pertama di kota Nisea tahun 325, tapi kemudian juga diadakan konsili kedua di Konstantinopel tahun 381, dan ada konsili berikut sampai konsili ketiga, keempat, ya ini mungkin akan dibahas pada video berikut, menyangkut sejarah, dan mereka bergumul untuk coba memahami kembali firman Tuhan, untuk dengan jujur melihat apa yang disampaikan oleh Arius, seorang uskup berasal dari Alexandria, untuk melihat apakah memang Alkitab berbicara seperti itu. Dan mereka selama 3-4 bulan mengadakan konsili. Jadi bukan cuma 3-4 hari, 3-4 bulan. Mereka mengadakan konsili untuk membahas, dan mereka adalah para ahli
Para uskup yang betul-betul hidup mereka hanyalah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan pada akhirnya, sebagian besar dari konsili itu menolak apa yang disampaikan oleh Arius. Sehingga ajaran Arius kemudian dianggap sebagai bidat. Nah, itu nanti pada video berikut saya akan jelaskan dari aspek sejarah. Jadi sekali lagi, doktrin Allah Tritunggal, Allah Esa Tri, itu merupakan satu kajian mendalam. Bukan cuma beberapa hari, tetapi berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Artinya, orang-orang Kristen sangat serius karena Allah Tritunggal atau doktrin tentang Allah itu merupakan objek iman. Sehingga itu tentu mereka akan dengan serius untuk mempelajari di dalam Alkitab dengan melihat semua data di dalam Alkitab, mulai PL dan PB, mengambil semua data dan mendudukkan itu secara tepat dan melihat dan kemudian membuat juga rumusan-rumusan. Jadi bapak-bapak gereja sebenarnya menolong kita untuk melihat bagaimana ajaran Alkitab dan mana yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Mereka menolong kita untuk melihat sebenarnya bagaimana Alkitab mengajarkan tentang doktrin Allah. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertama yang harus kita sadari ketika kita membicarakan ajaran tentang Allah, bahwa kita sedang berbicara tentang Allah yang maha besar dan tentu misterius, karena dia bersifat transenden, yaitu ada jauh di atas sana. Paulus mengatakan diam di tempat yang tak terhampiri. Dia Allah yang misterius yang tidak mungkin mampu untuk dipahami oleh otak manusia yang terbatas. Tidak mampu dapat dinalar oleh otak kita. Itu logisnya. Allah yang benar pasti tidak mampu dinalar oleh kita manusia umat ciptaannya. Karena itu otak kita, logika kita manusia, tidak menjadi ukuran untuk menentukan Allah yang benar itu seperti apa. Seperti mungkin logika anak umur 3 tahun ketika ibunya pulang dari rumah sakit dan membawa bayi, dan dia mulai bertanya sama ibunya, "Ma, adik ini diambil dari mana?" Mamanya menjawab, "Oh, ini dikasih oleh Tuhan. Mama ambil dari rumah sakit." Dikasih oleh Tuhan. Nah, anak umur 3 tahun ini angguk-angguk kepala, mengerti penjelasan dari ibunya. Walaupun tentu penjelasan ibunya ini adalah penjelasan simpel yang memang dapat dipahami oleh anak yang berumur 3 tahun. Kalau ibunya menjelaskan mungkin menurut ilmu genetika atau ilmu medis, ya mungkin besok anak ini udah jadi gila. Karena dia tidak mampu untuk memahami. Nah, demikian seperti itu. Kesadaran itu mesti ada pada kita. Bahwa kita sedang belajar tentang Allah Sang Pencipta. Allah yang maha besar. Maka pasti dia misterius, tidak mampu kita kenal. Dan kecuali dia rela memperkenalkan dirinya. Dan puji Tuhan, ya, bahwa Allah itu memperkenalkan dirinya melalui wahyu dalam kitab suci. Oleh karena itu, Allah hanya dapat dipahami menurut wahyu. Menurut penyataan dia tentang dirinya. Tentu dia akan menjelaskan secara sederhana apa yang dapat ditangkap oleh logika manusia. Dan itu diwahyukannya di dalam kitab suci, di dalam Alkitab. Itu pun kita masih sulit untuk melihat secara dalam, ya, penjelasan dalam Alkitab. Kita belum dapat pahami secara sempurna. Karena ini berbicara tentang Allah yang maha besar. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan mau menyatakan dirinya. Karena itu kita akan melihat data-data di dalam Alkitab pada video ini. Kita akan mulai dengan data-data dalam Alkitab. Dan kita harus jujur terhadap teks semuanya ini. Kita harus jujur terhadap teks semuanya ini. Bahwa Tuhan telah menyatakan dirinya.
walaupun mungkin ada hal-hal yang melampaui akal, yang kita tidak dapat pahami secara tuntas, tetapi itu yang harus kita terima dengan iman. Karena itulah yang dikatakan oleh kitab suci. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, oleh karena itu pengertian tentang Allah yang dipahami di luar apa yang dinyatakan oleh Alkitab, itu adalah ilah lain. Ketika kita berusaha dengan logika kita, merumuskan tentang Allah, pasti itu adalah ilah lain. Kita hanya dapat memahami doktrin Allah secara benar kalau itu kita melihat pada kitab suci, kita melihat data-data kitab suci. Kiranya dengan pendahuluan ini boleh menolong kita bagaimana menyikapi pembelajaran tentang Allah Tritunggal. Kita harus siap dengan kesadaran bahwa kita sedang belajar tentang Sang Pencipta. Ketika kita belajar misalnya tentang laptop, maka kita dapat mempreteli semua dan kemudian menyusun kembali. Karena ilmu manusia tentu melampaui sistem laptop sehingga dia dapat membuat laptop. Tapi masalahnya kita bukan hanya mau belajar tentang laptop, belajar tentang HP misalnya, di mana pengetahuan orang yang membuatnya tentu lebih besar daripada sistem laptop atau sistem HP itu. Namun kita sedang belajar tentang Allah yang menciptakan kita. Ya. Kita sedang belajar tentang Allah yang menciptakan kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita akan langsung masuk pada materi. Pertama kita akan melihat dulu tentang keesaan Allah. Bagaimana Alkitab mengajarkan tentang keesaan Allah. Dan kita akan melihat data-data dalam PL. Jadi pertama kita akan lihat data-data di dalam PL. Kita mungkin hanya melihat ayat-ayat dulu, membacanya. Dan saya mengambil ayat-ayat gamblang. Ya. Dan kita boleh dapat menyelidiki lebih lanjut. Tapi saya akan mengemukakan data-data dulu. Pertama dari PL. Dalam Ulangan 6 ayat 4 di sana dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Dalam bahasa Ibraninya, Echad. Kemudian Ulangan 4 ayat 39, sebab itu ketahuilah pada hari ini, dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas, dan di bumi di bawah. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain selain Tuhan Allah itu. Ya, tidak ada yang lain. Kemudian Ulangan 32 ayat 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Jelas, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Tidak ada Allah kecuali aku. Ulangan 32 ayat 39. Kita lihat data selanjutnya, Yesaya 43 ayat 10 dan 11. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Sebelum aku tidak ada Allah. Dan sesudah aku tidak akan ada Allah lagi. Nah, saudara, jelas ini menekankan tentang keesaannya. Ayat 11, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kemudian Yesaya 44 ayat 6, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Saya kira dengan membaca ayat-ayat ini jelas PL mengajarkan tentang keesaan Allah. Tidak ada Allah selain daripadaku. Kemudian Maleakhi 2 ayat 10, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, masih ada juga ayat-ayat yang lain dalam PL, tapi saya mengambil beberapa
ayat untuk menunjukkan kepada kita bagaimana PL mengajarkan tentang Allah. Kemudian kita lihat sekarang data-data dalam PB tentang keesaan Allah. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu dikatakan Yesus ya di dalam perjanjian baru. Tuhan itu Esa. Yohanes 17 ayat 3 dikatakan oleh Rasul Yohanes, dikatakan Yesus di dalam penulisan Injil Yohanes. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Satu-satunya Allah yang benar. Kemudian 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Hanya ada satu Allah saja. Ini surat Paulus kepada jemaat Korintus, bahwa kita hanya punya satu Allah saja. Ini juga surat Paulus kepada Timotius, 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa. Karena Allah itu Esa. Dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, di sini kita lihat baik PL maupun PB, menegaskan bahwa hanya ada satu Allah saja, yaitu Allah yang Esa. Jadi jelas Alkitab mengajarkan tentang keesaan Allah. Ya, tentang keesaan Allah. Nah, ini data pertama yang kita boleh lihat mengenai keesaan Allah. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat bahwa Alkitab juga bersamaan dengan itu mengajarkan tentang pluralitas Allah, tentang kejamakan Allah, bahwa Allah itu Esa. Tetapi dalam keesaan itu ada unsur kejamakan. Ada unsur pluralitas Allah, unsur kejamakan Allah. Nah, mari kita lihat data-data dalam PL tentang kejamakan Allah. Pertama, Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan, itu huruf besar semua, dan LAI menerjemahkan itu dari YHWH, Yahweh atau Yehova. Ya, Yehova itu Allah kita. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ibrani itu Echad. Yang tadi juga kita sudah kutip. Tuhan itu Esa. Tetapi saudara, kata Echad di dalam bahasa Ibrani itu satu kolektif, satu jamak. Karena dalam bahasa Ibrani juga ada satu tunggal, satu yang sifatnya tunggal. Tetapi kalau Echad itu menunjukkan satu yang sifatnya jamak, satu yang sifatnya kolektif. Nah, bahasa Arab itu ahad, ya, satu yang kolektif. Kalau satu dalam bahasa Ibrani yang sifatnya tunggal, yaitu yakit. Yakit itu satu tunggal. Tetapi ehad itu satu tapi jamak. Dalam bahasa Indonesia mungkin tidak ada padanan ya dengan kata ehad dan yakit. Kebanyakan orang memahami esa mungkin dalam bahasa Indonesia itu yakit. Tapi dalam bahasa Ibrani ada ehad. Mungkin dalam bahasa Indonesia misalnya ketika ada orang datang mendaftar vokal grup misalnya, kemudian ketua panitia tanya kepada seksi pendaftaran, sudah berapa yang mendaftar? Ada berapa tim yang mendaftar? 1, Pak. 1. Tapi 1 tim. Ya. Berarti 1 tapi jamak, 1 tim. Atau mungkin istilah se itu 1, misalnya serumpun, 1 rumpun. Tetapi ini kan 1 jamak. Ya, serumpun. Setandan pisang. Itu 1, setandan, 1 tandan. Tetapi ini menunjukkan jamak, ya. Ada beberapa atau puluhan pisang di sana. Ya, membentuk 1 tandan. Seperti itu kira-kira ada dalam bahasa Indonesia.
kata ehad itu. Nah, kata ini yang dipakai. Ya, kata ini yang dipakai dalam ulangan tadi ya. Dalam ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, ini syahadat orang Israel. Tuhan itu, Allah kita, Tuhan itu ehad. Bukan yakid, tapi ehad. Di mana pemakaian ehad itu lebih kepada menunjuk ya, kepada satu tetapi jamak, satu tetapi kolektif. Nah, ini ada contoh misalnya pemakaian dalam Kejadian 2 ayat 24. Ketika Allah berfirman, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Keduanya menjadi ehad. Menjadi satu. Tetapi ada dua di sini, laki-laki dan perempuan, ada Adam dan Hawa. Keduanya menjadi satu. Dan di sana kata yang dipakai adalah ehad, menjadi satu daging. Nah, saudara, ini contoh pemakaian kata ehad, yaitu satu tetapi jamak. Nah, mari kita lihat juga dalam bentuk yang lain menunjukkan tentang kejamakan Allah di dalam PL. Misalnya Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Kita lihat di sini penggunaan kata kita. Ini orang pertama jamak. Orang pertama jamak. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Ada ajaran-ajaran yang mengatakan seperti saudara kita dari gerakan Saksi Yehova, yang mengajarkan bahwa kita ini adalah Allah dan dia mengajak malaikat-malaikat. Tetapi tidak ada petunjuk di dalam Alkitab bahwa malaikat pun termasuk pencipta manusia. Dalam ayat 27 di sana, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Jadi tidak dikatakan diciptakan menurut gambar Allah dan gambar malaikat. Jadi kata kita ini, yaitu di dalam pribadi-pribadi Allah, yang nanti kita akan lihat lebih jelas berikut. Ya. Allah yang esa tetapi jamak ini, di antara mereka inilah kemudian muncul kata kita, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Ayat 27, maka manusia diciptakan menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Tidak dikatakan dan menurut gambar malaikat-malaikat. Jadi kita di sini berbicara tentang diri Allah sendiri. Mari kita lihat misalnya Kejadian 3 ayat 22 juga. Penggunaan kata kita di sana. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Setelah peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, maka Tuhan berfirman seperti demikian. Sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Allah berbicara kita di sini tentang dirinya sendiri. Juga pada peristiwa Menara Babel. Di dalam peristiwa Menara Babel, ketika manusia waktu itu mau memberontak kepada Allah, maka Allah berfirman, baiklah kita turun. Dan di sini berbicara tentang dirinya yang jamak. Ya. Yang kalau nanti dalam sampai ke perjanjian baru kita melihat bahwa ada tri, ya, esa tri, kita, baiklah kita, ada unsur kejamakan, turun. Jadi Allah turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Jadi kita lihat bahwa di dalam Alkitab Perjanjian Lama, istilah kita Allah gunakan untuk dirinya sendiri. Berarti ada dialog di sana dari pribadi-pribadi Allah yang esa ini. Nah, disinilah tentu kita mulai bingung karena nalar kita tidak mampu mungkin untuk memahami secara tuntas bagaimana dia esa, tetapi kemudian ada pribadi-pribadi di sana yang nanti kita akan lihat lebih jelas pada perjanjian baru. Tetapi mengapa harus Alkitab menggunakan istilah kita atau Allah berfirman tentang dirinya menggunakan kata kita? Kalau memang dia hanyalah satu tunggal, maka ayat ini akan katakan, baiklah aku turun. Itu kalau mau konsisten bahwa dia hanya satu tunggal, yakid,
maka di sana akan dikatakan, baiklah aku turun. Tapi di sini, baiklah kita turun. Dan mengacaukan di sana bahasa mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kemudian ada satu juga kasus di dalam Alkitab, satu peristiwa ya di dalam Alkitab, yaitu ketika Tuhan datang kepada Abraham dan menyatakan kepadanya rencana untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Dan kemudian dua malaikat sudah pergi ke Sodom, maka Tuhan yang pada waktu menampakkan diri dalam bentuk manusia, ya, Tuhan datang dan menampakkan diri seperti manusia, berdialog dengan Abraham. Dan Abraham tawar-menawar dengan Tuhan, bagaimana kalau ada 50 orang benar di Sodom, apakah Tuhan hukum? Tuhan bilang enggak. Kalau 40 gimana? Tidak. Kalau 30 orang benar ada, dan seterusnya, kita tahu cerita itu. Nah, setelah itu, apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam Kejadian 19 ayat 24, maka Tuhan yang berdialog dengan Abraham ini melakukan apa? Kemudian Tuhan, ingat huruf besar semua berarti Yahweh. Kemudian Yahweh atau Yehova menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Yahweh dari langit. Berasal dari Tuhan di sorga. Samaim, ya, bisa diterjemahkan langit, bisa diterjemahkan sorga. Jadi Tuhan yang ada di bumi pada waktu itu, barusan bercakap-cakap dengan Abraham, menurunkan api dari Tuhan yang ada di sorga. Yahweh yang ada di bumi bercakap-cakap dengan Abraham itu. Kemudian menurunkan hujan belerang dan api berasal dari Yahweh, dari langit, dari sorga. Nah, saudara-saudara, ini data-data Alkitab yang tidak boleh kita pinggirkan. Data-data Alkitab yang tidak boleh kita tentu sepelekan. Kita harus mengumpulkan semua data-data ini. Bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada umat manusia di dalam kitab sucinya. Kemudian kita melihat juga satu peristiwa dalam Keluaran pasal 3 ayat 2-6. Saya akan bacakan dalam ayat 2, di sana dikatakan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Jadi malaikat Tuhan datang menampakkan diri kepada Musa waktu itu dalam belukar api. Ayat 3, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ayat 4, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa. Dan Musa menjawab, ya Allah. Pertanyaannya, siapa yang menampakkan diri kepada Musa? Malaikat Tuhan seperti di ayat 2, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, atau Tuhan atau Allah, ayat 4. Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu. Siapa sebenarnya yang menampakkan diri kepada Musa? Kemudian kita lihat selanjutnya ayat 5, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ayat 6, lalu ia berfirman. Malaikat Tuhan ini berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Sekali lagi ayat 2 di sana dikatakan malaikat Tuhan. Tapi di ayat 4 dikatakan Allah berseru dari semak belukar itu. Allah yang datang menampakkan diri kepada Musa. Di dalam ayat 2, malaikat Tuhan yang datang menampakkan diri kepada Musa. Apakah dua data ini bertentangan? Tidak. Ayat 6 ditegaskan lagi, akulah Allah ayahmu. Apakah data-data ini bertentangan? Sekali lagi tidak. Sekali lagi tidak. Tetapi ini menunjukkan kepada kita bahwa ada pluralitas di dalam diri Allah. Ada unsur kejamakan di dalam diri Allah. Dan kalau kita belajar lebih lanjut,
kita melihat bahwa pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu yang diutus datang ke dalam dunia, yang kemudian disebut malaikat Tuhan. Sebab kata malaikat itu artinya utusan. Itu artinya utusan. Jadi yang diutus ini adalah malaikat Tuhan, bukan malaikat biasa. Dia adalah malaikat yang kalau kita lihat sampai ke Perjanjian Baru, dia adalah malaikat pencipta dan bukan malaikat ciptaan seperti Gabriel, seperti Mikael, Uriel, dan lain-lain. Bukan, tapi dia adalah malaikat pencipta yang adalah Allah. Tentu kalau diuraikan nanti adalah Allah pribadi yang kedua. Adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allahnya Yakub. Tapi dia disebut malaikat. Mengapa harus dikatakan malaikat Tuhan? Untuk menyatakan bahwa pribadi yang datang ini beda dengan pribadi Bapa tentu. Ini adalah diutus, dia datang. Nah, di sini kita mulai melihat unsur-unsur kejamakan dinyatakan. Kalau seandainya konsep kita Allah itu hanya satu pribadi, maka tentu hal-hal seperti ini akan membingungkan. Nah, kita belum melihat penjelasan memang lebih jauh tentang Allah Esa Tri, tetapi kita baru melihat data-data. Meskipun saya sudah coba memberi komentar-komentar, tetapi kita melihat data di dalam Perjanjian Lama tentang Allah yang bersifat jamak. Allah yang esa tetapi bersifat jamak. Mari kita lihat selanjutnya. Kejadian 22 ayat 1-9. Nah, kita tahu cerita Kejadian 22 yaitu bagaimana Abraham diuji. Tentu ayatnya banyak sekali, ayat 1-19. Silakan buka kitab suci di rumah dan baca secara utuh. Saya hanya mengutip beberapa ayat untuk menunjukkan pluralitas Allah, kejamakan Allah. Ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana. Dan kita tahu ceritanya Abraham pergi dan Ishak, kemudian naik ke Bukit Moria, dan kemudian Ishak mengikat, Abraham mengikat anaknya Ishak, dan kemudian sudah siap untuk menyembelinya, dijadikan korban sebagaimana perintah Tuhan waktu itu untuk menguji Abraham. Tetapi apa yang terjadi di ayat 11? Tetapi berserulah malaikat Tuhan. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Coba kita lihat di sini. Malaikat Tuhan berseru dari sorga kepada Abraham. Tetapi apa jawaban Abraham? Ya Tuhan. Lalu ia berfirman. Jadi ini malaikat Tuhan, tapi berfirman. Pasti dia bukan malaikat biasa. Karena kalau Gabriel atau Mikael atau Cherubim tentu tidak akan berfirman. Hanya Allah yang berfirman. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia, sebab ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Jadi kita lihat di sini ada kesan bahwa malaikat Tuhan berbicara bahwa Abraham takut kepada Allah, menunjukkan kepada satu pribadi yang lain, Allah. Tetapi kemudian disambung dengan kalimat, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, saudara-saudara, kita sedang membicarakan tentang Allah yang maha besar. Sehingga semua data-data ini mungkin dapat membingungkan kita, apalagi saudara kita yang memegang paham Allah itu hanya satu pribadi, Unitarian, mereka akan kebingungan dengan data-data ini. Bagaimana menjelaskan ini? Kalau Allah hanya satu pribadi, ngapain pernyataan di dalam Alkitab seperti ini? Kalau hanya satu pribadi, maka lebih pas sebenarnya, tetapi berserulah Tuhan dari langit kepadanya. No problem. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan daku. Atau okelah, takut akan Allah. Itu. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tetapi di ayat 11a, tapi berserulah Tuhan. Tapi ini dikatakan berserulah malaikat Tuhan. Tapi malaikat Tuhan itu berfirman. Malaikat Tuhan itu mengklaim bahwa Ishak itu dipersembahkan Abraham untuk dirinya.
Tapi kemudian di ayat 12 dia katakan, malaikat Tuhan mengatakan, aku melihat bahwa engkau takut akan Allah. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kiranya ini mulai membuka pikiran kita. Ketika orang bilang tidak ada data dalam Alkitab tentang kejamakan Allah. Saya kira data-data yang sudah lihat baru beberapa ini sudah jelas menunjukkan kepada kita. Dan ini tentu kita tidak bisa pinggirkan data-data seperti ini. Kita tidak bisa sepelekan. Tentu ketika bapak-bapak gereja dengan terpaksa harus membuat satu rumusan dengan satu istilah, itu karena sebenarnya muncul ajaran yang menyesatkan, sehingga terpaksa harus dibuat semacam ringkasan dan kemudian menggunakan satu istilah untuk menyebut tentang Allah tersebut. Tapi sebenarnya sebelum muncul pun istilah itu, sebelum Konsili Nisea, sebenarnya para pemercaya PL maupun PB sudah melihat tentang Allah yang Esa, tetapi ada unsur kejamakan dan mereka melihat ini sebagai satu misteri. Mereka melihat ini sebagai satu misteri. Contoh misteri tentang malaikat Tuhan ini. Siapa malaikat Tuhan ini? Siapa utusan Tuhan ini? Sehingga dia mengklaim dirinya adalah Allah Abraham. Dia mengklaim dirinya bahwa Abraham mempersembahkan anaknya Ishak itu kepada dirinya. Dan itu wujud karena dia merasa takut akan Allah. Artinya malaikat Tuhan menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, saudara-saudara yang kekasih, mari kita lihat data selanjutnya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Ulang lagi muncul di ayat 15. Untuk kedua kalinya, malaikat Tuhan berseru dari langit kepada Abraham. Ayat 16 katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, malaikat Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Hanya Tuhan yang dapat melakukan itu. Karena tidak ada lagi pribadi lain lebih di atas dari Tuhan. Sehingga dia bersumpah atas nama dirinya sendiri. Dan ini dikatakan oleh malaikat. Katanya. Kata siapa? Kata malaikat Tuhan di ayat 15. Ya. Kata malaikat Tuhan di ayat 15 ini. Ya. Katanya. Ini. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi malaikat Tuhan berkata dalam ayat 16 bahwa Ishak itu dipersembahkan kepadanya. Dan kita lihat bahwa penulis Alkitab dalam hal ini Musa mengatakan ketika malaikat menyebut aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Musa menuliskan di sana. Saudara, sekali lagi data-data ini semakin jelas bagi kita. Ayat 17, maka aku akan memberkati engkau. Hanya Allah yang dapat memberkati, bukan malaikat. Kalau malaikat itu adalah malaikat ciptaan. Mereka hanya pembawa berita. Tetapi malaikat ini kita mulai melihat adalah satu pribadi yang lain. Bahwa dialah sumber berkat. Bahwa malaikat ini adalah malaikat Tuhan yang memberkati. Bahwa dia mengklaim dirinya adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia mengklaim bahwa persembahan Abraham di Bukit Moria itu adalah dipersembahkan kepada dirinya. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Ingat kalau kita baca kitab Kejadian pasal-pasal sebelumnya, bahwa ini perkataan yang disampaikan Allah sebelumnya. Bahwa dia akan memberkati Abraham seperti bintang di langit, pasir di laut. Ayat 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku. Ingat perjanjian Abraham di dalam Kejadian pasal 12. Allah mengatakan, olehmu, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Dan di sini malaikat Tuhan berkata, karena engkau mendengarkan firmanku. Mari kita lanjut pada data-data dalam PB tentang kejamakan Allah. Jadi saudara, kita sudah melihat bersama ya data-data tentang keesaan Allah dalam PL dan PB, tapi kita kemudian melihat data-data kejamakan Allah dalam PL tadi. Ini semua data, ya, semua data yang kita harus kumpulkan dan kita lihat. Kita tidak dapat menerima sebagian dan kemudian menolak sebagian. Belajar Alkitab secara jujur, yaitu semua data kita harus lihat.
Karena itu kita melihat data-data dalam PL dan PB, baik keesaan Allah maupun kejamakannya. Nah sekarang kita melihat data-data dalam PB tentang kejamakan Allah. Nah data-data dalam PB ini akan semakin jelas menunjukkan kepada kita tentang pluralitas Allah tersebut. Di dalam Matius 3 ayat 16-17, ayat 16 dikatakan sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi kita lihat roh Allah menampakkan diri seperti burung merpati. Roh Allah dapat menampakkan diri seperti lembu. Roh Allah dapat menampakkan diri seperti manusia. Roh Allah dapat menampakkan diri seperti pohon karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Kalau orang di luar sana sulit percaya bahwa Allah dapat menampakkan diri seperti manusia, wah ini Allah kecil namanya. Allah yang terbatas. Kalau mereka katakan bahwa tidak mungkin Allah menjadi manusia, Allah dapat menjadi batu, Allah dapat menjadi kayu. Tapi untuk apa Allah menjadi batu? Apa kepentingannya? Nah, saudaraku yang kekasih, kalau di sini kita lihat roh Allah menampakkan diri seperti burung merpati. Jadi ada pribadi Yesus di Sungai Yordan dibaptis, ada Yesus. Kemudian ada roh Allah. Nah, kemudian mari kita lihat ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku. Ini suara dari sorga. Aku berkenan. Siapa di sini? Tentu Bapa. Bapa berfirman, inilah anakku, yaitu Yesus, yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Kepadanya lah aku berkenan. Jadi ada Yesus, ada roh Allah, dan ada Allah Bapa di sana. Oke, mari kita lihat data selanjutnya. Matius 18 ayat 19. Ini perintah Yesus di akhir pelayanannya kepada murid-murid. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama. Hanya dalam satu nama. Baik bahasa Yunani atau kita lihat bahasa Inggris, itu dalam satu nama, tunggal. Dalam satu nama. Tapi dalam satu nama itu ada Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kita lihat dalam satu nama, dalam keesaan Allah itu ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Menunjukkan kejamakannya. Matius 18-19 saya kira ayat yang sangat kita tahu, kita hafal mungkin. Kemudian kita lihat data Yohanes 14 ayat 16. Aku di sini Yesus. Aku akan meminta kepada Bapa, ada dua pribadi, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, pribadi yang ketiga. Seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia menyertai kamu selama-lamanya, berarti pribadi ini kekal. Dan kalau kita baca ayat berikutnya, kita akan melihat bahwa yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus. Jadi ada aku, yaitu Yesus, Bapa, dan kemudian Roh Kudus. Jadi kita lihat dalam peristiwa-peristiwa penyelamatan ini, mulai Yesus dibaptis, itu tiga pribadi muncul dalam pembaptisan Yesus. Dalam pengutusan murid-murid, mereka menjadikan semua bangsa muridku, dan mereka membaptis di dalam satu nama, tetapi tiga pribadi muncul, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kita lihat data ketiga pribadi di sini. Aku akan meminta kepada Bapa supaya ia mengirim seorang penolong yang lain. Saudara, ketika orang menganggap bahwa Allah hanya satu pribadi, kalimat-kalimat ini akan membingungkan bagaimana Yesus meminta kepada Bapa yang adalah dirinya juga. Dan mengutus seorang penolong yang lain adalah dirinya juga. Nanti dalam penjelasan tentang sejarah saya mungkin nanti akan menjelaskan bahwa sejak abad permulaan sudah muncul pandangan-pandangan yang menyesatkan. Misalnya menganggap bahwa Allah itu adalah satu pribadi. Hanya satu pribadi. Tapi kalau Allah hanya satu pribadi, bagaimana misalnya menjelaskan Yohanes 14 ayat 16? Ini suatu kalimat yang sangat kacau dan rancu kalau Allah hanya satu pribadi. Aku akan meminta kepada Bapa.
Dan orang mengatakan Yesus itu adalah Bapa. Ini sungguh suatu hal yang mengacaukan, bukan sesuatu yang menjelaskan. Ngapain harus Yesus minta kepada Bapa? Kalau seandainya hanya satu pribadi, yaitu yang pernah datang ke dunia, Yesus hanya Dia, maka Yesus akan mengatakan, aku akan datang kembali di dalam roh misalnya. Dan mungkin dengan kalimat-kalimat bagaimana, dan itu akan membingungkan sekali. Akan membingungkan sekali untuk menerangkan tiga pribadi yang muncul di ayat ini. Yesus, Bapa, dan kemudian seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya. Nah, saya masih dalam batas menunjukkan dulu kejamakan Allah. Nanti pada video berikut mungkin akan menjelaskan hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat data selanjutnya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Oh, ini sambungan dari ayat tadi ya. Oh, bukan. Jadi kita lihat bahwa seorang penolong, sorry. Ya, ayat 16, sekarang ayat 26. Tapi penghibur yaitu Roh Kudus. Kita lihat Roh Kudus. Yang akan diutus oleh Bapa. Pribadi, Bapa. Dalam namaku, dalam nama Yesus. Ini ucapan Yesus. Ya, ucapan Yesus. Saudara di rumah dapat membaca satu perikop itu. Supaya jelas. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa. Kedua, dalam namaku, dalam nama Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita lihat di sini unsur kejamakan. Ada Roh Kudus, ada Bapa, dan ada Yesus. Kemudian Yohanes 16 ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia di sini Roh Kudus. Ya, baca konteksnya, silakan baca di rumah. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ia di sini adalah Roh Kudus. Jadi Bapa, Yesus, aku, dan ia di sini adalah Roh Kudus. Di sini menunjukkan kejamakan, ya, kejamakan. Kita sudah melihat data-data di dalam Perjanjian Baru, ya, dan di dalam Perjanjian Lama. Dan 2 Korintus 13 ayat 13. Paulus mengakhiri suratnya dengan doa rasuli. Ya, doa berkat rasuli. Di sana Paulus mengatakan kasih karunia Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sebagai sumber kasih karunia. Dan kasih Allah, tentu yang dimaksud sini Bapa. Ya, Allah yaitu Bapa adalah sumber, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi kita lihat Tuhan Yesus, Allah yaitu Bapa, dan Roh Kudus adalah sumber berkat. Dan Paulus mengikuti ini, rumusan ini di dalam Perjanjian Lama, ya, di dalam Perjanjian Lama. Dan Paulus menyebut lebih jelas di sini bahwa ada Tuhan Yesus Kristus, ada Allah, dan ada Roh Kudus. Coba kita bandingkan dengan berkat imam dalam Bilangan 6 ayat 24-26. Dalam Bilangan 6 ayat 24-26 dikatakan 3 kali tentang Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat imam Perjanjian Lama, 3 kali kata Tuhan disebutkan sebagai sumber berkat. Dan di dalam Perjanjian Baru, ketiga kata Tuhan di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya ganti dengan doa berkat rasuli tadi, ya, doa berkat rasuli tadi dalam 2 Korintus 13 ayat 13,
maka dapat dikatakan seperti ini. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah Bapa menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ketika Nabi Yesaya juga melihat tentang kekudusan Tuhan, dia berkata, Kudus, Kudus, Kudus. Kepada tiga pribadi yang esa itu. Kepada tiga pribadi yang esa itu. Nah, saudara, kita masih melihat ayat dalam 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Dipilih oleh Allah Bapa, dikuduskan oleh Roh Kudus, supaya taat kepada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, ini berbicara tentang bagaimana gereja dibangun oleh Allah Tritunggal, di mana itu diawali dengan rencana yang dibuat oleh Allah Bapa, kemudian Roh Kudus menguduskan orang-orang percaya untuk taat kepada Yesus Kristus. Ayat ini menunjukkan tentang gereja dibangun, didirikan oleh Allah Tritunggal. Walaupun kita masih membicarakan tentang kejamakan Allah. Mungkin pada video berikut, saya akan menjelaskan tentang ketritunggalan. Esa Tri, ya. Esa tetapi jamak, dan melihat hubungan-hubungan dari ketiga pribadi yang ada di sini. Kemudian dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak orang menolak ayat ini, menganggap ayat ini hanya ditambahkan kemudian. Tetapi saudara-saudara, ketika Lembaga Alkitab Indonesia membubuhi dalam tanda kurung, dan bukan hanya ayat ini ada tanda kurung, ada juga di ayat-ayat lain dibubuhi tanda kurung, itu artinya bahwa di dalam naskah-naskah lain itu termuat, tapi di dalam naskah-naskah lain tidak termuat. Jadi ada varian namun bertahan. Ada varian yang tidak bertahan. Yaitu misalnya ada perbedaan, tapi perbedaan itu hanya dalam 1-2 naskah, dan itu otomatis langsung hilang, ditinggalkan. Pada penerjemahan selanjutnya, varian yang cuman 1-2 naskah atau cuma sedikit naskah itu akhirnya tidak memiliki kekuatan dan ditinggalkan. Namun, ada varian dan bertahan, berbeda, tetapi bertahan artinya sebagian-sebagian. Ada sebagian naskah ya, yang memuat di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ada memuat itu. Tetapi ada juga sebagian, dan itu sama kuatnya. Karena itu ada perbedaan, tetapi bertahan. Ada yang punya perbedaan dan tidak bertahan. Nah, itu nanti ketika belajar bibliologi, kita akan melihat naskah-naskah tua. LAI tetap memuat ini. Kalau di luar kekristenan, saudara, kita bisa baca dalam sejarah ketika ada naskah yang berbeda, itu naskah-naskah yang lain mereka bakar dan hilang, ya. Cuma dituliskan dalam sejarah bahwa itu telah dibakar, ya, di luar kekristenan. Dan tidak ada. Tetapi dalam kekristenan, naskah-naskah yang berbeda itu pun tetap terpelihara. Termasuk bagian ini. Dan LAI mengambil langkah membubuhi dalam tanda kurung untuk menunjukkan bahwa kata yang berada dalam tanda kurung, yaitu di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, itu ada di sebagian naskah dan cukup banyak, tetapi di sebagian naskah dan juga sama banyak, tidak memuat kalimat-kalimat ini. Itu pengertiannya. Saya kira demikian penjelasan saya, walaupun dalam video ini baru sebatas data-data, ya, baru sebatas data-data PL dan PB tentang keesaan dan kejamakan. Pada video berikut akan dijelaskan lebih jauh hubungan ketiga pribadi dan
masih ada beberapa video mungkin untuk menjelaskan tentang Allah Esa Tri atau Allah Tritunggal ini. Kiranya saudara ini boleh dapat menjadi berkat bagi kita sekalian, dan kiranya boleh dipelajari lagi di rumah, membuka kembali kitab suci, dengan tenang kita coba melihat, kita berdoa minta hikmat dari Tuhan, karena doktrin tentang Allah merupakan doktrin yang penting, karena Allah adalah objek iman kita, bagaimana Allah menyatakan diri di dalam Alkitab, mulai dari PL sampai PB. Dan kiranya video berikut dapat melanjutkan lagi penjelasan ini. Sampai di sini, saudara, pemahaman Alkitab kita. Nantikanlah video saya berikutnya. Haleluya. Amin.